Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdullah Fuadli dengan NPM 2330161. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video dari mata kuliah Kewarganegaraan, yang dimana topik pembahasan kita kali ini adalah tentang negara dan konstitusi. Nah, kalau kita berbicara tentang soal negara, secara sederhana, negara itu sebagai suatu organisasi besar yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah supaya tertib dan adil. Negara itu bukan cuman kumpulan orang yang tinggal di satu tempat, tapi juga sebuah sistem yang mengatur bagaimana kita itu hidup bersama, bagaimana hukum ditegakkan, dan bagaimana kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Nah, kalau kita ambil contoh Indonesia, adalah sebagai negara yang berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara kita punya wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke, punya rakyat yang jumlahnya lebih dari 270 juta jiwa, dan tentu saja punya pemerintah yang mengatur jalannya negara. Nah, menurut para ahli seperti Miriam Budiarjo, unsur-unsur pembentuk negara itu ada 4. Yang pertama adalah wilayah itu, yaitu tempat kekuasaan negara berlaku. Kemudian adalah rakyat, yaitu orang-orang yang tinggal di wilayah itu dan menjadi bagian dari negara itu. Kemudian pemerintah yang berdaulat, yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Kemudian 4, pengakuan dari negara lain. Nah, keempat poin inilah yang menjadi unsur-unsur pembentuk dari sebuah negara. Nah, tanpa keempat unsur itu, suatu wilayah belum bisa disebut sebagai negara. Misalnya, kalau cuma punya wilayah dan rakyat tapi belum punya pemerintahan yang sah, itu belum bisa dikatakan sebuah negara. Terus kita lanjut ke konstitusi. Nah, konstitusi itu adalah sebagian dari kita mungkin langsung teringat dengan Undang-Undang 1945. Karena itu memang konstitusi kita. Jadi undang-undang itu emang sebagai dasar kita, sebagai konstitusi negara kita. Konstitusi itu bisa dibilang seperti aturan main dalam bernegara. Sama seperti saat kita bermain game, pasti ada aturannya. Kalau nggak ada aturan yang kuat, pasti seenaknya. Begitu juga dalam negara. Kalau tidak ada konstitusi, kekuasaan bisa disalahgunakan. Nah, konstitusi itu memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya adalah 4. Yang pertama, mengatur jalannya pemerintahan agar sesuai dengan hukum. Kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang. Ini supaya rakyat-rakyat kecil itu tidak merasa diinjak-injak, karena dengan konstitusi semuanya akan berjalan dengan teratur, dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Keempat adalah menjadi simbol kesepakatan bersama dalam hidup berbangsa. Nah, ketika kita berbicara konstitusi dalam konteks Indonesia, konstitusi kita itu yaitu Undang-Undang 1945 punya posisi yang sangat penting. Di dalamnya ada hal-hal yang mengatur tentang dasar negara, bentuk pemerintahan, hak-hak warga negara, sampai sistem pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Nah, kalau teman-teman membaca pembukaan Undang-Undang 1945, di situ tersirat semangat dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Misalnya, pada alinea keempat disebutkan tujuan negara kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, coba teman-teman perhatikan dalam kalimat itu terlihat betapa idealnya cita-cita bangsa kita. Negara hadir bukan hanya untuk mengatur rakyatnya, tapi juga untuk mencerdaskan, melindungi, dan membawa kebaikan bagi dunia. Nah, namun kita juga harus paham nih, bahwa konstitusi itu bersifat dinamis. Artinya, ia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Itulah kenapa Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen sejak masa reformasi. Tujuannya bukan untuk merusak dasar negara, tapi untuk menyempurnakan supaya lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip keadilan. Misalnya, amandemen membuat lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk, dan juga memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai
penjaga konstitusi. Bayangkan kalau konstitusi kita tetap sama seperti tahun 1945. Mungkin sistem politik dan pemerintahan kita sekarang tidak akan sebaik ini. Jadi perubahan konstitusi itu penting selama tujuannya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih hubungan dari negara dan konstitusi? Secara sederhana, negara itu adalah sebuah tubuh ya. Negara itu tubuhnya, dan konstitusi adalah jantungnya. Nah, artinya tanpa konstitusi, negara tidak punya arah dan aturan. Sebaliknya, konstitusi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dijalankan oleh negara dan rakyatnya. Jadi, kedua hal itu akan saling melengkapi. Kita sebagai warga negara juga punya peran besar. Salah satu bentuk cinta tanah air adalah taat pada konstitusi. Misalnya, menghormati hukum, menaati aturan, menggunakan hak pilih dalam pemilu, serta ikut menjaga keutuhan negara. Jadi, ketaatan kita terhadap konstitusi bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kesadaran bahwa kita semua bagian dari sistem yang sama. Sistem yang ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, keberadaan negara dan konstitusi ini sebenarnya bukan hanya soal politik atau hukum, tapi juga tentang tanggung jawab moral kita sebagai warga negara. Bayangkan kalau semua orang melanggar hukum, tidak menghormati konstitusi, dan juga tidak peduli dengan negara. Pasti yang hancur bukan hanya sistemnya, tapi juga kepercayaan antar warga. Maka dari itu, mulai dari saya sendiri, mari kita belajar memahami isi Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya dihafalkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan warga sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tapi juga warga yang sadar akan konstitusi. Jadi, pada kesimpulannya atau intinya, negara dan konstitusi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Negara menjadi kuat karena konstitusinya dijalankan dengan baik, dan konstitusi menjadi bermakna karena dijalankan oleh rakyat yang taat hukum. Kalau keduanya berjalan seimbang, maka Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat, seperti cita-cita para pendiri bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu berdasarkan dari yang saya dapatkan dari internet, seperti negara dan konstitusi itu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk penjelasan tentang negara dan konstitusi tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.